warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah seminar Ekonomi Industri. Di sini kami akan menjelaskan tentang Industri 4.0. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Syabrina Azahra, lalu teman saya Elika, dan yang terakhir Safa Felia. Dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di dunia saat ini, di mana segala hal menjadi berkembang dengan pesat, begitu pula dengan bidang industri. Belakangan ini, kata Industri 4.0 sering diutarakan oleh banyak orang. Namun, apa yang sebenarnya dimaksud dengan Industri 4.0? Revolusi Industri 4.0 atau juga biasa dikenal dengan istilah Cyber Physical System merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini membawa banyak perubahan di berbagai sektor, seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan teknologi mesin. Perkembangan teknologi pada revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. IoT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Big data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. 3. Augmented Reality atau yang biasa dikenal dengan AR. AR merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut, kemudian memproyeksinya benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. 4. Cyber Security. Cyber Security merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan sebuah informasi. Kelima, Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. 6. Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Dengan kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. 7. Simulation. Simulation merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi sering digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta penelitian. 8. System Integration. System Integration atau sistem integrasi merupakan sebuah rangkaian penghubungan antara beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga yang akan menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan. 9. Cloud Computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Terjadinya revolusi ini sendiri membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan. Namun, selain adanya dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif yang terjadi akibat revolusi ini.
Dampak positif dari revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Yang keempat, meningkatkan peluang kerja bagi tenaga ahli. Dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksi menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Yang ketiga, adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Yang keempat adalah berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara. Dengan munculnya revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi di dunia menjadi semakin pesat. Di Indonesia sendiri ditemukan beberapa hambatan yang mengakibatkan revolusi industri 4.0 di Indonesia sulit untuk diterapkan di segi sumber daya manusia atau SDM. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak. Meski begitu, orang-orang yang memiliki kualitas yang bagus masih terbilang sedikit. Sehingga, walaupun terdapat lowongan pekerjaan, hingga kini masih banyak masyarakat yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan, dikarenakan rendahnya kualitas mereka. Yang kedua, masalah lainnya yang juga menjadi sebuah hambatan infrastruktur Indonesia yang masih belum memadai dengan platform digital yang belum optimal. Contohnya teknologi seluler di Indonesia yang masih mengadopsi 4G dan masih belum siap untuk beralih ke 5G. Dan kecepatan rata-rata fiber optik yang juga masih kurang dari 10 megapiksel dan fasilitas cloud yang masih saja terbatas. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu masalah yang harus diperhatikan lainnya sebagai sebuah hambatan adalah peraturan atau kebijakan pemerintah yang sering kali tumpah tindih dengan perkembangan industri 4.0. Yang dikarenakan perubahan yang sesat berdampak pada perubahan teknologi dan sosial. Maka menjadi sebuah hal yang keliru untuk memastikan hasil yang tepat jika hanya mengendalikan legislasi atau regulasi dan intensif dari pemerintah. Karena pada saat diterapkannya sebuah peraturan baru atau regulasi diterapkan, maka perlahan norma atau aturan-aturan mungkin sudah tidak lagi memadai atau malah menjadi tumpah tindih. Berikut dampak era revolusi industri 4.0 terhadap beberapa bidang dan mengatasinya. Dampak di bidang sosial. Dampak era revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial. Sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentu hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja, sebab tenaga manusia tidak lagi diberdayakan dalam industri manufaktur. Yang kedua, dampak di bidang politik. Adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap permintaan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. Namun dampak era revolusi industri 4.0 yang sangat besar adalah terhadap meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara. Lalu yang ketiga, dampak pada bidang ekonomi. Terdapat banyak dampak dari revolusi industri ini di bidang ekonomi, seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selanjutnya, cara mengatasi dampak industri 4.0. Untuk mengatasi dampak era revolusi industri 4.0 tersebut, perlu adanya peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri 4.0. Seperti tenaga kerja Indonesia dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan dasar yang relevan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok 3 tentang industri 4.0. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.